Shalom kekasih Tuhan. Biarlah segenap hidup kita, apa yang ada dalam hidup kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan malam ini kita persembahkan yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur kepadamu bahwasannya kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Tak pernah henti-hentinya kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami. Kau sungguh baik, Kau yang terutama, Kau yang kupuja, Kau yang kusembah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh, syukur, syukur. Bila ku renungkan segala kebaikan-Mu, maka ada begitu banyak kebaikan-Mu yang tak dapat kuhitung ya Tuhan. Bila mana ku menghitung segala pertolongan-Mu, sungguh
berlaku buat setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, berdoa bersama-sama dengan kami, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau belajar merendahkan diri kami, karena kami percaya di hadapan orang yang merendahkan hatinya dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan akan ditinggikan Tuhan. Di dalam nama Yesus berfirman buat kami siap mendengarkan dan melakukannya. Amin. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan. Ya, malam ini kita akan sama-sama belajar Kingdom Values Humility. Kita sudah bicara tentang love, integrity, grace, now humility, kerendahan hati. Dalam Filipi 2 ayat 3, Amsal 11 ayat 2, dan Mazmur 22 ayat 27 kita akan bahas mengenai yang namanya kerendahan hati. Rendah hati bukan rendah diri, yang rendah diri sama dengan minder, bukan, ya. Tapi kalau merendahkan diri artinya betul-betul mau humble, ya. Rendah hati itu suasana hati, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah sebuah sikap, ya. Bukan rendah diri, ya. Rendah diri sama dengan minder, beda. Rendah hati itu tidak sombong. Nah, kerendahan hati bukan hasil sehari jadi. Kerendahan hati merupakan proses seumur hidup. Jadi, kita akan belajar yang pertama. Kerendahan hati mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam Filipi 2 ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sekalipun saudara jadi public figure, menjadi orang yang diperhatikan orang lain, tetapi bukan berarti saudara memanfaatkan ketenaran, memanfaatkan kepopuleran untuk kepentingan diri sendiri. Malahan lewat kepopuleran, lewat menjadi public figure, kita semakin rendah hati. Dan rendah hati itu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Orang sombong mengutamakan diri sendiri dan menyingkirkan orang lain, menyikut orang lain. Ada orang bilang kalau orang sombong yang menyingkirkan orang lain itu berenang gaya kodok. Nah, ini singkir kiri, singkir kanan, sikut kiri, sikut kanan. No, karena Tuhan pasti bela orang yang rendah hati. Orang rendah hati ditolong Tuhan, dibela Tuhan, ditinggikan Tuhan tepat waktunya. Bahkan saudara, kalau saudara tidak menonjolkan diri, Tuhan akan menonjolkan saudara. Jadi jangan sampai berkata, saya nggak perlu ditonjol-tonjolkan. Iya, kita nggak perlu ditonjolkan, tapi kalau Tuhan sudah mau menonjolkan kita, jalankan saja. Karena ketaatan kita kepada Tuhan membawa berkat buat diri kita dan orang di sekitar kita. Ada waktunya kita ditonjolkan Tuhan, ada waktunya kita ditinggikan Tuhan, ada waktunya kita dipromosikan Tuhan. Promosi yang datang dari Tuhan tidak ada yang bisa ganggu. Kecuali waktu kita sudah dipromosikan oleh Tuhan, kita sombong, jatuh lagi, dan jatuhnya lebih sakit. Nah saudara, yang kedua sekarang, hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati dipenuhi hikmat Tuhan. Amsal 11 ayat yang kedua, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang sombong nggak pakai hikmat, dia pakai apa yang dia punya, merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa. Tetapi orang yang rendah hati selalu akan berkata, Tuhan kau segalanya, aku butuh Tuhan. Nah, orang rendah hati selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan orang yang rendah hati mengandalkan hikmat Tuhan. Orang rendah hati akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Jadi percayalah, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan dan saudara tetap hidup dalam kerendahan hati, maka saudara akan betul-betul orang yang secure,
aman, nyaman bersama dengan Tuhan. Bukan soal apa yang kita makan, minum, pakai setiap hari. Itu hanya sementara. Karena di kekekalan kita nggak makan, minum, pakai. Kita pakai tubuh kemuliaan. Kita berjumpa wajah dengan Tuhan kita. Tetapi yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kelola. Orang rendah hati bukan berarti berpakaian seadanya, sembarangan. Tetapi orang yang rendah hati bisa berpakaian, menempatkan diri dengan siapa dia bergaul. Dan orang rendah hati tidak ditentukan kendaraan apa yang dia punya. Karena ada banyak orang yang super kaya, tetapi dia juga super rendah hati. Tetapi ada juga orang yang sudah miskin, gak punya apa-apa, sombong lagi. Satu kali saya pernah dengar seorang ibu nyeletuk, biar miskin gini, gue sombong loh. Nah, ternyata ada orang miskin dan sombong, tetapi diberkatilah orang yang super kaya menurut mata manusia, tetapi dia rendah hati. Tetapi kita semua sebenarnya adalah orang yang kaya di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang punya segalanya. Kalau kita ikut Tuhan, berarti kita ikut Tuhan yang kaya raya. Kaya raya di dalam segala hal. Bukan berarti kaya raya itu berupa materi. Ya, materi itu hanya sebagian berkat dari Tuhan. Dan banyak berkat Tuhan yang luar biasa. Ingat, saudara ketika berjumpa dengan orang lain, bisa tersenyum saja, itu merupakan berkat buat orang lain. Itu kekayaan. Orang bisa tersenyum, itu luar biasa. Ingat baik-baik, mari kita belajar rendah hati senantiasa lewat proses kehidupan. Yang ketiga, orang rendah hati akan menikmati hidup. Mazmur 22 ayat yang ke-7. Mazmur 22 ayat yang ke-7, 27 ya. Mazmur 22 ayat 27 dikatakan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Orang rendah hati selalu mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan akan menikmati kasih karunia dari Tuhan. Ada begitu banyak kasih karunia dari Tuhan kepada kita, tetapi hanya orang yang rendah hati bisa menikmati. Dan orang yang rendah hati bisa menikmati kasih karunia Tuhan dan mempraktekannya, membagikannya kepada orang lain. Kita perlu setiap hari belajar berkata, aku diberkati untuk menjadi berkat. Aku dipulihkan untuk memulihkan. Aku disembuhkan untuk menyembuhkan. Mari kita belajar. Dan orang rendah hati benar-benar akan menikmati hidup. Ada orang berkata sebuah kalimat begini, bikin hidup lebih hidup. Kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pikir, oleh apa yang kita lakukan, dan oleh karena kasih karunia yang kita pikirkan, yang kita lakukan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Contoh, kalau kita ingin ditolong, belajarlah menolong orang lain. Sebenarnya waktu kita menolong orang lain, kita sedang membuka pintu kesempatan untuk menolong orang lain. Orang sombong nggak mau nolong orang lain. Orang rendah hati, sesibuk-sibuknya pekerjaan dia, sesibuk-sibuknya pelayanan dia, ketika dia tahu ada orang lain perlu ditolong, dia akan menolong. Sekalipun dia harus membatalkan pertemuan yang penting, tetapi karena dia melihat menolong orang lain itu mendesak, dia akan menolong. Suatu saat, ketika orang ini membutuhkan pertolongan, Tuhan buka jalan pertolongan buat dia. Ingat, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Dan percayalah, orang rendah hati mengutamakan kepentingan orang lain. Orang rendah hati beroleh hikmat dari Tuhan. Dan orang rendah hati akan menikmati hidup. Bukan soal berapa banyak yang saudara miliki, tetapi siapa yang bertahta dalam hidup saudara. Itu yang paling penting. Maukah saudara yang sudah rendah hati, makin rendah hati, dan hari ini saudara yang sadar, aku perlu menjadi orang yang rendah hati. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Di malam hari ini Tuhan, kami menyadari tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa dan tidak dapat berbuat apa-apa.
Dan malam ini kami berdoa berseru kepadamu, kami butuh Tuhan. Dan proses bentuk kehidupan kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah kami belajar dari Tuhan, yang hatinya lembut dan rendah hati, mau menolong orang lain. Karena Yesus datang ke bumi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Biarlah kami belajar untuk melayani orang lain. Dan kami percaya orang yang melayani akan beroleh pertolongan berkat dari Tuhan secara khusus. Dan malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami. Segala pergumulan mereka, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, kehidupan sehari-hari, masa depan, bahkan orang-orang di sekitar kehidupan mereka pun Tuhan turut campur. Lewat anak-anak Tuhan yang berseru berdoa bersama dengan kami. Biarlah apa saja yang kami pegang, kami kerjakan bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berlipat ganda, berkemenangan, berkelimpahan. Tuhanlah pertolongan kami, Tuhanlah batu keluputan kami, Tuhanlah yang membuat kami semakin berhikmat, membuat kami semakin waspada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa, pulihkan negeri Indonesia. Dan kami berdoa, biarlah lewat kepemimpinan Bapak Jokowi, pengurapan Tuhan dinyatakan untuk Indonesia. Tuhan, kami mau belajar tunduk kepada pemimpin kami, seperti firman-Mu mengajarkan kepada kami. Oleh sebab itu kami mendukung Bapak Jokowi. Hikmat-Mu turun atas beliau, dan bersama para stafnya bekerja, melayani sampai ujung-ujung daerah. Dan terima kasih ya Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang bekerja, yang melayani, mereka hidup cukup dan diberkati oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Dan bagi anak-anak Tuhan yang rendah hati, mereka akan melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang kekurangan sudah Tuhan berkati, dan yang sedang mengalami krisis dalam kehidupannya, Tuhan, Engkaulah pintu yang terbuka, Engkaulah jalan kehidupan buat mereka, pertolongan buat mereka. Malam ini ketika kami beristirahat, berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu ada pada kami semua. Dan kami menyongsong hari esok dengan penuh syukur dan sukacita. Kekasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah segala berkat yang ajaib, yang istimewa, yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tetap rendah hati, tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.